Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roid Hilman Sidik dengan NIM 24063047 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan mata kuliah MKU Bahasa Indonesia dan dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rida Hasnul Ulia, SPD MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang peran pendidikan inklusif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 4 di Indonesia. Pertamanya ialah latar belakang. SDGs 4 menargetkan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi semua. Indonesia telah meratifikasi SDGs dan memiliki kerangka hukum pendidikan inklusif. Realita di lapangan masih ada kesenjangan akses, kualitas, partisipasi bagi kelompok rentan dalam kurung disabilitas, masyarakat yang miskin, dan yang terpencil. Pertanyaan mendasarnya ialah bagaimana implementasi pendidikan inklusif dalam mendukung SDGs 4 di Indonesia. Kedua, faktor apa saja yang menghambat dan mendukung. Ketiga, rekomendasi kebijakan seperti apa yang dapat diberikan. Tujuan dari presentasi ini ialah menganalisis implementasi dan efektivitas pendidikan inklusif di Indonesia. Kemudian mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dari aspek kebijakan, sumber daya, dan sosial. Yang terakhir, merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat pendidikan inklusif dalam kerangka SDGs 4. Kerangka teoritisnya, pendidikan inklusif yang diajukan oleh UNESCO tahun 2017, sistem yang merespon keragaman peserta didik melalui peningkatan partisipasi dan pengurangan eksklusi. SDGs 4.5 menghapus disparitas gender dan akses bagi kelompok rentan. Pendidikan pedagogis antara Universitas Design for Learning (UDL), differentiated instruction, pembelajaran berbasis kebutuhan individual. Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Kebijakannya pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistiknas. Isi pentingnya adalah hak pendidikan bagi semua warga negara. Jadi seluruh warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, kebijakan UU nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, aksesibilitas, dan akomodasi di satuan pendidikan. Selanjutnya, Permendikbud nomor 70 tahun 2009, pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif. Namun, kebijakan implementasi masih tersegmentasi, tidak merata, dan minim monitoring. Selanjutnya, tantangan implementasi. 1. Keterbatasan sarana dan prasarana. Sekolah tidak aksesibel, dalam kurung tangga, toilet, ruang terapi, minim alat peraga dan media pembelajaran inklusif. Kedua, kapasitas guru dan tenaga kependidikan. 7% guru belum terlatih pendidikan inklusif yang terdapat pada data Kemendikbud tahun 2021. Rasio guru siswa tidak ideal 1:30 lebih. Ketiga, budaya dan persepsi masyarakat. Stigma terhadap anak disabilitas dan kelompok marginal, dan orang tua lebih memilih SLB daripada sekolah inklusif karena SLB masih tergolong negeri juga. Keempat, kesenjangan wilayah. Implementasi lebih baik di perkotaan dan daerah KT, terdepan, terluar, tertinggal, masih sangat tertinggal. Selanjutnya, studi kasus dan best practice. Program sekolah inklusif model dalam kurung Kemendikbudristek di 34 provinsi, yaitu SDN Borong Makassar,
penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pendampingan individual. Yang kedua, SMPN 3 Surakarta, kolaborasi dengan psikolog dan terapis dalam proses belajar. Kemitraan dengan NGO, Brand Indonesia dan Inklusif dalam pelatihan guru dan advokasi kebijakan. Dampak terhadap SDGs 4 dan lainnya. APK anak disabilitas naik dari 55% pada tahun 2015 hingga 68% pada tahun 2021 yang terdapat pada data BPS 2022. Namun angka putus sekolah masih tinggi di jenjang menengah. Dan kontribusi lintas SDGs yaitu SDGs 1 pengurangan kemiskinan, SDGs 5 kesetaraan gender, dan SDGs 10 pengurangan ketimpangan. Kesimpulannya, pendidikan inklusif adalah strategi kunci mencapai SDGs 4 di Indonesia. Kerangka hukum sudah ada, namun implementasi masih lemah karena keterbatasan infrastruktur, kapasitas guru, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Tanpa inklusi, target pendidikan untuk semua tidak akan tercapai. Rekomendasi bagi saya: 1. Kebijakan dan anggaran. Alokasi anggaran khusus dalam APBN atau APBD untuk pendidikan inklusif. 2. Penyusunan petunjuk teknis yang operasional dan terukur. Kedua, penguatan kapasitas guru. Integrasi modul inklusif dalam kurikulum LPTK. Dan kedua, pelatihan berjenjang dan pendampingan on-site. Ketiga, partisipasi dan kolaborasi, melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan perencanaan program. Selanjutnya, kemitraan dengan swasta untuk beasiswa dan penyediaan alat bantu bagi para disabilitas. Keempat, monitoring dan evaluasi. Database nasional terpadu untuk pemetaan anak berkebutuhan khusus dan asesmen berkala terhadap kualitas pembelajaran inklusif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam pengucapan saya. Saya akhiri presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.